calon panglima sudah menegaskan bahwa akan menghukum bila mana ada terbukti atau terindikasi prajurit TNI yang terlibat di dalam proses pemilu di luar daripada undang-undang. Undang-undangnya kan jelas sekarang ini. Tugasnya kan hanya mengamankan, mengawal. Tidak boleh melakukan intimidasi kepada pemilih, mendorong, memaksakan, ataupun apalagi aktif mengkampanyekan kepada salah satu calon. Nah, itu yang sudah jelas. Nah, sekarang itu bila mana, ya, seperti yang Mas Gibran katakan, bila mana ada indikasi kecurangan, bila mana ada tuduhan, ya dilaporkan supaya bisa kita proses. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada, terima kasih. Dan senang sekali saya hari ini kedatangan tamu, politisi muda dan sangat berbakat, sekarang di Komisi 1 DPR, dan sekarang adalah periode yang kedua di DPR RI. Saya perkenalkan, biasa disapanya Pak Dev, kalau kita on air di radio itu saya panggilnya Pak Dev. Beliau adalah Dev Akbar Sahlaksono, politisi Partai Golkar. Saya langsung sapa Pak Dev. Apa kabar Pak Dev? Baik, sehat, terima kasih. Terima kasih ya. Dev Laksono. Ya. Sama seperti nama Pak Agung Laksono. Ya, mirip-mirip ya. Mirip-mirip ya. Sehat Pak Dev? Sehat, terima kasih. Pak Dev putra kedua dari Pak Agung Laksono. Jadi kita bertiga. Saya kakak perempuan, Shelly Kencana Sari Laksono. Dia sekarang bertugas di Bank Indonesia. Suaminya Kombes Lalahi bertugas di Polda Jatim. Putrinya mereka 3 ya, 2 kuliah, 1 SMA. Terus saya, istri saya Selina Alexandra. Terus putri kami 1 Mikaela, ya, masih SD kelas 4. Kelas 4. Ya. Terus adik saya Alia Laksono, suaminya Evandra, suaminya pengusaha. Ya, kalau Alia sekarang bertugas menjadi staf khusus Menpora, dia bantu Pak Menpora. Jadi yang mengikuti jejak Pak Agung Laksono, Pak Dev ya? Saya dengan adik saya. Kalau bicara politik ya. Politik ya, oke. Bicara politik ya, saya sama adik saya. Karena adik saya dia aktif di Golkar juga. Oh, aktif di Golkar, oke. Dan juga maju juga nyalek di DPRD DKI, Dapil Jakarta Timur untuk DPRD DKI ya, bukan DPRD, bukan DPR ya. Ya. Oke, kalau Pak Dev maju lagi di tahun. Ya, bila Tuhan kehendaki, insya Allah saya akan maju kembali di Dapil yang sama, Jabar 8, meliputi Kabupaten Indramayu dan Kota Kabupaten Cirebon. Wah, silakan sapa warga di Indramayu. Di sini, Pak Dev? Mana? Semoga ada banyak warga yang Indramayu, Cirebon yang mendengarkan. Ini kebetulan juga Mas Wiryo ini juga asli. Sering ke sana ya. Wong Indramayu ya. Wong Tegal, tapi sering ke sana juga. Soalnya Tegal Cirebon itu kan sama. Bahasanya pun juga mirip-mirip. Iya. Jawa ngapak. Bener, agak khas Pantura kali ya, agak panturanya. Kasar bahasanya. Tapi sebenarnya sih nggak kasar, emang dialeknya saja yang intonasinya. Oke. Makanya kita tuh jadi gini, Indramayu sama Cirebon tuh dua-dua ingin pecah. Kayak amoeba. Jadi ada Cirebon Timur, Indramayu Barat ingin membentuk kabupaten baru dengan tujuannya sih adalah membentuk provinsi Ciayu Majakuning. Ya nggak tahu udah bisa sampai ke Tegal Brebes nggak ya? Soalnya itu kan lintas provinsi. Kayaknya kalau Tegal Brebes kayaknya masuknya di Jawa Tengah. Iya, makanya maksudnya apakah bisa lintas provinsi. Lintas provinsi itu masuk ke menjadi bentuk provinsi baru, mungkin apa tidak saya nggak tahu. Tapi kalau yang pasti itu kan yang ada kesamaan kultur, bahasa itu ya Ciayu Majakuning. Iya. Jadi Pak Dev sekarang di DPR sudah periode yang kedua ya Pak Dev ya? Alhamdulillah, syukurilah. Selalu di Komisi 1? Selalu. Sempat di Komisi 8, tapi waktu itu lebih kepada hukuman sih, karena waktu itu lagi ada konflik Golkar. Nah, ya kita dianggap pembangkang waktu itu. Gitu ya. Bukan barisan gitu ya. Ya, tergantung. Kalau kita ngeliatnya adalah barisan yang benar. Di sana dibilangnya pembangkang. Itu realita politik seperti itu Pak Dev ya. Nah, itu sempat di Komisi 8. Jadi kalau di Komisi 8
buangan atau gimana maksudnya? Ya waktu itu menurut mereka adalah hukuman. Kalau saya bilang loh nggak masalah. Saya kan tetap sama-sama di DPR, tetap adalah memperjuangkan aspirasi rakyat. Gitu. Wah, ini jawaban yang keren, politisi. Jadi sekarang di Komisi 1? Ya kembali ke Komisi 1. Karena memang ini ya, kalau jadi bukannya gift atau gimana, tapi lebih ke penugasan. Karena kan memang satu passion saya tuh berkaitan dengan hubungan internasional, sistem pertahanan, terus juga luar negeri. Itu memang ya sesuatu yang saya dalami lah gitu. Nah jadi ya baik jaringan, pengetahuan, dan juga kebetulan sekarang saya ini lagi ngambil S3 di Universitas Pertahanan. Oh di Unhan ya. Di Unhan tuh hanya ada satu prodi, yaitu ilmu pertahanan. Jadi ngelotok bener kalau bicara soal sistem keamanan kita ya. Saya nggak mau bilang saya paling ahli, tapi ya tapi paling tidak passionnya di sana ya. Exposure-nya juga cukup tinggi di sana dan juga passionnya di sana. Oke. Hari ini baru dari Mabes TNI, Pak Dev. Jadi tadi itu adalah penerimaan kembali delegasi yang ke Central Africa. Kan kita kan ada saya nggak hafal persisnya berapa, tapi kita kan ada banyak prajurit personil TNI Polri yang ditempatkan di luar negeri untuk peacekeeping operation. Ada di Lebanon, ada di Afrika Tengah, terus di Timur Tengah juga ada. Nah tadi ini yang baru balik itu dari Afrika Tengah. Oke, apa yang dibicarakan di sana Pak Dev? Ya, kerjasama menerima kembali. Jadi ada prosesi aja lah gitu. Prosesi. Penerimaan mereka kembali, diterima kembali oleh Mabes TNI. Oke. Nah, kabar terbaru soal fit and proper test Panglima bagaimana Pak? Jadi sudah selesai fit and propernya, sudah diterima dan nanti akan dibacakan di sidang paripurna. Terus kita juga kemarin juga sempat langsung verifikasi faktual. Jadi kita datang ke rumah calon panglima, kita bertemu dengan keluarganya, melihat rumahnya, terus memang ya terima penuh dengan kekeluargaan lah. Terus kita sekarang tinggal presiden waktunya kan masih di luar negeri, jadi kembali untuk segera bisa dilantik. Jadi seluruh proses sudah dilalui semua. Sudah cocok lah kira-kira ya. Sudah cocok. Yang dipesankan oleh Komisi 1 kepada Panglima yang sekarang bagaimana? Ya, jadi ada sejumlah hal lah yang menjadi catatan ke depan. Pertama, situasi hotspot kan masih berlanjut. Situasi di Papua ini belum juga kurun reda ya. Kapten Philip sampai sekarang belum juga bisa dibebaskan. Itu satu. Terus dua, kondisi prajurit di sana juga masih ya istilahnya ngepas-pasan lah. Apalagi di wilayah yang di 3T, di 3 terluar itu banyak mereka tuh gizinya tuh masih kurang, perhatiannya juga kurang, kondisi tinggal mereka juga sangat minim. Terus kesejahteraan prajurit itu kan menyangkut kepada moralitas prajurit juga kan. Mereka berbulan-bulan sampai dengan bertahun-tahun bertugas di sana, anak istri tinggal di rumah. Nah, apakah gaji mereka itu cukup untuk membiayai anak istri mereka? Ya, terus lalu pendidikan anak mereka bagaimana, rumah mereka tuh seperti apa, rumah mereka baik di tempat mereka bertugas ataupun di tempat yang keluarga mereka tinggalkan. Nah itu semua harus menjadi PR-PR ke depan. Ditambah juga kan kita harus terus melakukan reformasi dalam tubuh TNI, penyesuaian di era digitalisasi, terus juga peningkatan kapasitas baik sumber daya manusianya juga peralatan tempur kita. Kita kan melihat potensi ancaman kita dari mana, potensi ancaman dalam negeri, ya apakah itu mereka yang ingin coba memecah belah Indonesia dari dalam seperti di Papua, di Poso ya, disintegrasi, lalu juga ancaman dari luar di Laut Cina Selatan, Selat Malaka, terus juga banyak perompak, penyelundupan, barang-barang narkoba, terus juga persenjataan, BBM juga termasuk. BBM ya semua ini semua ada permasalahan yang menumpuk gitu, dan ini ya harus diurai. Dan sekarang kan Panglima ini agak cukup lama masa dinasnya ya, masa jabatannya, sisanya sekitar 2,5 tahun ya. Kalau kan Pak Yudo cuma setahun, Pak Andika cuma setahun, itu belum sempat apa-apa. Sebenarnya tuh kalau pandangan saya ya, yang pas tuh sebenarnya 3 tahun. 3 tahun itu jadi setahun. Idealnya 3 tahun. Idealnya 3 tahun. Jadi tahun pertama itu dia itu melanjutkan dari yang lampau sekaligus menyiapkan di tahun ke depan. Lalu tahun kedua menjalankan yang dia sudah rencanakan dan juga menyiapkan di tahun berikutnya. Dan tahun ketiga itu transisi untuk menuju ke pergantian yang berikutnya.
Nah, sekarang yang jadi fokus juga kan tahun politik, Pak Dev. Itu ditekankan juga ya soal netralitas. Pastinya itu kemarin hampir semua fraksi. Jadi kan pertama yang bertanya masing-masing fraksi pandangan kan. fraksi, Pandangan fraksi. Nah, masing-masing fraksi menyampaikan dan hampir semua itu membahas tentang bagaimana netralitas TNI. Kalau bagi saya pribadi, di era reformasi ini kan sudah kita melewati berapa presiden, dari mulai Pak Habibie sampai sekarang Pak Jokowi ya, berarti sudah ada 5 presiden. Nah, dan selama ini terbukti bahwa TNI bisa menjaga netralitas tersebut. Ya Undang-Undang TNI memang baru mulai berlaku 2004 ya, jadi itu kan baru mulai eranya Pak SBY lah, karena kan selesai Bu Mega. Nah, di situ juga berulang kali bahwa terbukti bahwa TNI bisa menjaga netralitasnya tersebut dan juga menjaga proses demokrasi sehingga fungsinya mereka itu jelas. Nah, mungkin ke depannya yang bisa menjadi masukan bagi TNI ataupun juga di KPU sendiri, di dalam PKPU-nya itu bisa dipertegas fungsi TNI itu sejauh mana. Ya, karena kan saat ini hanya diperbantukan BKO di bawah komando kepolisian. Nah, jadi mungkin ke depan itu jadi ada pembagian tugas, wilayah TNI mana, wilayah polisi di mana, sehingga ke depan itu tanggung jawabnya jelas gitu. Nah, dan ini justru malah mempersempit atau bahkan mematikan sepenuhnya pemikiran-pemikiran bahwa adanya ketidaknetralan daripada TNI. Oke, jadi DPR maunya tegasnya begitu ya? Ya, ini pandangan saya pribadi. Oke. Tapi memang itu sangat diperlukan ya, Pak Dev, supaya jelas nih. Iya, karena gini, sekarang kayak wilayah Indonesia kan begitu luas, penduduk kita tuh besar. Pemilih di 2024 nanti sekitar hampir 200 juta. Ya. Nah, selama ini ya KPU kan memanfaatkan polisi ataupun juga lembaga lainnya untuk memastikan box suara terkirim, distribusi surat suara segala macam. Nah, TNI kan juga memiliki struktural infrastruktur perangkat yang cukup luas. Nah, yaitu kalau dipertegas di dalam aturan itu sehingga fungsi TNI-nya jelas gitu. Jadi mana yang skop dan tanggung jawab kepolisian, stop tanggung jawab Kemendagri, stop tanggung jawabnya TNI, itu ada aturannya. Apa yang dijanjikan oleh calon Panglima TNI yang sekarang, Pak? Soal tadi netralitas, kemudian juga karena penting ya, kalau soal netralitas ini kan tuntutan hampir semua fraksi malah minta itu. Pasti. Kalau ya sekarang Panglima TNI Pak Jenderal Agus ya, calon Panglima, kan belum jadi Panglima ya, masih calon Panglima, sudah menegaskan bahwa akan menghukum bila mana ada terbukti atau terindikasi prajurit TNI yang terlibat di dalam proses pemilu di luar daripada undang-undang. Undang-undangnya kan jelas sekarang ini. Tugasnya kan hanya mengamankan, mengawal. Tidak boleh melakukan intimidasi kepada pemilih, mendorong, memaksakan, ataupun apalagi aktif mengkampanyekan kepada salah satu calon. Nah, itu yang sudah jelas. Nah, sekarang itu bila mana ya, seperti yang Mas Gibran katakan, bila mana ada indikasi kecurangan, bila mana ada tuduhan, ya dilaporkan supaya bisa kita proses gitu. Ini kan sekarang baru kekhawatiran. Nah, akan tapi kekhawatiran itu sejauh mana, apakah ada perintah ataupun arahan ataupun tekanan dari pimpinan ataupun juga dari personil TNI untuk melakukan kampanye kepada salah satu calon. Nah, kalau ada ya buktinya mana? Ya, saya kayak kemarin nih waktu ada dicopot-copotin baliho, katanya wah itu ada personel TNI nyopotin. Loh enggak, personel TNI memang lagi ada di situ aja gitu. Yang melakukan pembersihan itu adalah Satpol PP, karena itu udah melanggar peraturan kan, karena dipasang di daerah yang mestinya bersih dari baliho gitu. Nah, ya itu hal kayak gitu kan bisa digoreng sedemikian rupa gitu. Padahal itu tidak sebenarnya. Karena memang lagi sensitif isu seperti itu ya, Pak Dev ya. Sangat. Tapi karena tadi nyinggung nama Mas Gibran, artinya sudah all out betul di untuk Golkar. itu Golkar. Oh sudah pasti, sudah pasti karena itu sudah itulah itu it goes without saying lah, itu sudah mulai mutlak.
diumumkan itu sudah langsung Sudah begitu diumumkan bahwa calon presiden Golkar itu adalah Pak Prabowo, kita langsung switch, kita mengkampanyekan Pak Prabowo. Ya, lalu begitu dideklarasikan Prabowo Gibran, ya udah kita langsung full. Baik itu bisa dimonitor di media sosial, di statement-statementnya para tokoh Golkar, dan juga di gerakan di bawah gitu. Semuanya sudah jelas. Sudah mengarah ke sana untuk all-out pemenangan ya. Nah, karena memang tadi soal baliho dan lain sebagainya, kemudian ada pesan bila ada anggota personil oknum lah yang juga terlibat ya dihukum berat begitu ya. Nah, tapi memastikan agar itu bisa terlaksana dengan baik, apakah ada pengawas atau instruksi langsung, surat edaran dari misalnya Komisi 1 DPR meminta agar Panglima membuat surat edaran ke seluruh. Itu sudah tanggung jawab Panglima ya, saya yakin, saya rasa. Tidak perlu diingatkan lagi. Tidak perlu diingatkan lagi. Soalnya saya ingat ya waktu setiap pemilu sampai-sampai mobil-mobil branding ya, mobil yang branding partai, calon itu melintasi kompleks TNI aja nggak boleh gitu. Jadi waktu kapan itu saya pas lagi kampanye gitu, saya mau menghadiri kegiatan di markas TNI, nggak boleh masuk mobil saya. Gitu. Jadi ya bilang ya udah oke, boleh di drop, terus mobil parkir di luar. Gitu. Saking nggak mau ada masuk ke itu ya. Itu adalah bukti-bukti penegasan di sebelum-sebelumnya. Jadi makanya saya tidak pernah khawatir ya bahwa ketidakadilan, ketidaknetralan itu. Karena masyarakat sekarang sudah semuanya bisa. Iya, dan apalagi di era media sosial terbuka seperti saat ini kan, kalau memang ada personil segala macam itu kan journalism, citizen journalism langsung bergerak. Wah, langsung bergerak. Dan tapi sebetulnya netizen Indonesia kan kejam sekali. Luar biasa itu. Iya, tersurvei loh berdasarkan research ilmiah loh, bukan. Pernah nggak jadi korban netizen Indonesia? Wah, berapa kali? Dia ada isu-isu apa dibully segala macam, ya udah kita usap dada aja lah, gimana lagi. Oke, kalau di tim pemenangan nasional sebagai apa di sana, Pak? Saya juga belum lihat ininya ya, SK jelas ya. Tapi infonya sih di bawah teritorial ya kalau nggak salah. Oh, lebih ke pertahanan isunya sana ya. Ya, isu. Tapi lebih ke penguatan untuk basis dukungan. Ya, itu salah satunya. Karena memang ditugaskan untuk saya menggiring banyak relawan-relawan. Kalau di juga. DPP? Di DPP saya di Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri. Memang pas betul ya di DPR memang juga. Memang sengaja ya. Memang saya mintanya di sana. Passionnya memang di sana, jadi lebih memahami betul ya. Nah, ini berkaitan dengan aspirasi di Dapil nih, Dev. Ini kan lagi semuanya turun. Terakhir kapan ke sana, Pak Dev, di Dapil? Hari Minggu kemarin saya masih ada acara di Dapil, baru balik. Terus nanti hari Sabtu. Jadi mungkin Sabtu, Minggu, Senin. Jadi ke Dapil itu setiap hari? Nggak tentu ya. Karena kegiatan di DPR juga ya. Jadi ya di juggling aja gitu kan. Sekarang masih masa sidang, nanti kan tapi awal Desember udah proses lagi. Turun lagi ke Dapil lagi. Turun full lagi di Dapil. Itu pulang pergi atau nginap di sana? Karena di Cirebon kan deket ya. Kalau misalnya nggak mau capek ya naik kereta. Kalau jadwalnya mau fleksibel ya naik mobil gitu. Tapi lebih enak naik mobil ya karena jarak dekat ya Pak Dev. Ya, jadi dua-duanya ada plus minus. Dapilnya Pak Dev itu agak unik loh, karena ke pedesaan, ke kampung-kampung nelayan itu kan hampir semua. Kita kan negara agraris, negara maritim ya. Jadi semua wilayah tuh pasti ada kampung-kampung sawah dan betul, nelayan ya. Tapi asik loh daerah sana Pak Dev. Oh ya, kita nikmati aja lah, di mana aja kita nikmati. Jadi sekarang target Golkar di Jabar 8 berapa kursi Pak? Ya, kita kan 2 kursi. Tetap pertahankan itu Pak? Yang pasti, tapi ya kita kejar 3 kursi. Oke, baik. Pak Dev, kita jeda sejenak, nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Pendengar, kami akan lanjutkan di segmen berikutnya bersama Pak Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Golkar. Oke, baik, terima kasih pendengar dan netizen Radio Sinta dimanapun Anda berada. Saya kembali dengan Pak Dev Laksono. Sebetulnya hari ini agendanya padat sekali,
tadi dari Mabes TNI, kemudian nanti langsung ke Ya. DPR lagi Ya. karena banyak kegiatan di sana. Tapi terima kasih Pak Dev sudah hadir di sini. Karena memang kami ingin mengenal satu sama lain dengan narasumber yang biasa kita wawancara by phone. Selama ini kita hanya by phone Pak Dev. Terus nggak kasih warning lagi, tiba-tiba main langsung telepon live Iya. Karena memang El Sinta itu selalu begitu Pak Dev. Kita mengikuti apa yang terjadi di DPR dan kebetulan Pak Dev Laksono sebagai anggota Komisi 1 dan waktu itu soal apa Panglima TNI ya kalau nggak salah waktu itu. Macam-macam lah yang tusi di sana. Oke, kembali soal aktivitas Pak Dev di DPR dan juga di partai karena ini juga penting saya rasa ya bagaimana sebagai orang muda di DPR 2 periode Pak Dev, bagaimana strategi komunikasi juga yang dilakukan ke Dapil ya, Dapil karena berkaitan dengan pemilihan. Pak Dev suaranya kan masih lumayan tinggi di sana. Ya, lumayan ada lah. Ya lumayan. Kalau lumayan ada nggak mungkin juga bisa masuk DPR. Target berapa suara kali ini Pak Dev? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya ya. Oke. Gitu. Nah di DPR nggak ada keinginan untuk pindah ke komisi lain begitu? Ya ada kepikiran sih tadi ya waktu di penghujung periode lalu saya kepikiran apa pindah ke komisi 3 atau komisi 11 itu kan yang sektor perbankan atau sektor hukum gitu ya, jadi ada spektrum baru lah, diperluas wawasannya. Tapi ya ketum perintahkan untuk tetap di komisi 1, ya udah memang kita cocoknya di sana. Nah dan juga gini sebenarnya ada bagusnya ya kita. Jadi gini ada semua everything kan ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Nah, jadi bagusnya kalau kita tetap di sana ya. Jadi kita benar-benar menguasai permasalahan, menguasai situasi. Ya kalau mitra kita kan berganti terus kan, ya Panglima TNI aja tiap tahun ganti-ganti, nah, apalagi di bawahnya. Nah, tapi kan permasalahannya kan sama. Jadi kalau kita tetap di sini ya siapapun mitra kita langsung mengerti apa yang menjadi kebutuhan, problemnya apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kendala, kita gimana menyelesaikannya, gitu. Terus nyambung ke masyarakatnya seperti apa, ya itu semua kita bisa jalankan. Ya cuman ya kalau minusnya ya berarti kita nggak berkembang di situ aja gitu loh, nggak ada ilmu baru, nggak ada ini. Karena di DPR itu jadi gini istilahnya, kalau di eksekutif ya itu kayak lontong, jadi mendalami sekali semuanya gitu kan sampai detail. Tapi kalau di DPR itu kayak martabak gitu, jadi semuanya ada tapi tipis-tipis gitu. Jadi yang penting kita paham permasalahannya apa. Nanti tinggal ketika RDP itu baru didalami di sana. Ya, nanti kita bahas lagi di RDP. Pak, kalau postur anggaran untuk TNI ini kan berkaitan juga dengan alutsista, biasanya kan ke sana Pak Dev ya. Ada peningkatan tidak Pak? Idealnya itu di 24 seperti apa ya sih? untuk tahun 2024 tuh kalau nggak salah 135 triliun. 135 triliun. Iya. Kan setiap tahun kan memang APBN naik sesuai dengan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi 2000 berapa total APBN kita 2.800 beberapa, saya nggak hampir 3.000 ya, saya juga lupa persisnya. Tapi di TNI itu tertinggi sekarang ini. Tertinggi. Ya. Cuman begini. Kan itu APBN ya murninya. Lalu kan ada pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri. Itu kan berarti membeli barang, membeli sistem kah, membeli peralatan tempur segala macam. Itu kan harus seiring. Jadi beli barang baru harus ada nambah juga untuk pelatihan, perawatan, operasi. Nah itu semua tuh harus nambah. Nah jadi kalau kita hanya membeli barang-barang, membeli pesawat baru, kapal baru, tank baru, tapi kalau tidak disertai dengan perawatan, biaya operasinya, terus biaya pelatihannya, ya itu akhirnya jadi mangkrak barang-barang itu. Nah itulah makanya pentingnya untuk kita itu ketika melakukan pembelian gitu, jangan terlalu semangat belinya, tergesa-gesa semangat. Wah kita perlu beli kapal 5 skuadron gitu kan. Satu kapalnya harga $100 juta gitu. Satu skuadron isinya 12. Itu udah berapa triliun gitu kan. Nah, tapi begitu nyampe setahun, 2 tahun, 3 tahun kan karena perawatan ada yang mesti diganti gitu. Betul. Ya, yang penting kan sebetulnya bagaimana juga dengan kesejahteraan prajuritnya tuh Pak. Itu juga. Dari angka 135 lebih besar porsinya untuk alutsista atau gaji lebih besar dan untuk pasti hampir semua KL ya, kementerian lembaga itu porsi terbesar adalah belanja pegawai.
Oke. Itu yang hampir semua dilakukan kementerian ya. Hampir semua pemerintahan itu. Jadi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah. Apalagi pemerintah daerah itu lebih besar itu, karena dulu ya, saya nggak tahu persis sekarang, ada beberapa kabupaten kota sampai 70% itu habis tuh gaji belanja 70%. pegawai. Oke. Nah, soal kesejahteraan prajurit ini kan selalu disuarakan. Mungkin kalau turun ke dapil juga banyak juga ya aspirasi ke sana ya Pak Dev. Pastinya ada juga gitu ya. Misalnya juga wilayah pertanahan lah, masalah pertanahan lokasi. Jadi kayak misalnya kompleks TNI, terus juga kantor TNI itu yang mungkin kan peninggalan dari zaman Belanda juga kan. Gitu ya. Nah, itu yang sering jadi kendala karena ya tanahnya tuh mungkin kadang konflik juga Pak. ada juga konflik juga, mungkin sudah didudukin sama masyarakat, ada tuh juga mungkin waktu itu tanah masyarakat diambil gitu kan, karena ya kalau kita lihat sejarahnya mungkin dulu lahan itu lahan milik keraton mana gitu kan, diambil sama Belanda, pas transisi diserahkan semua ke TNI. Nah, di situ kan wah ini punya ada keluarga dari nenek keraton. moyang saya ini itu. Waduh, itu udah biasa lah setiap hari kita terima. Oke, jadi itu juga beberapa kejadian seperti itu harus diselesaikan dengan pendekatannya kan berbeda ya. Ya macam-macam hal, ada yang pasti pendekatan hukum, ya pendekatan kekeluargaan. Nah, terus itu juga, terus kadang-kadang juga ya kalau kita ngomong udah kelewatan hukum, kelewatan kekeluargaan, tapi kalau Kementerian Keuangan tidak mau menganggarkan untuk melakukan retribusi ya nggak dibayar-bayar juga gitu. Oke. Nah Pak Dev, ini segmen terakhir juga soal kiprah Pak Dev di pemenangan ya, tim pemenangan Prabowo Gibran. Kan sekarang narasi-narasi misalnya kalau dari kubu sebelah misalnya soal netralitas dan lain sebagainya kok cenderung ke sana begitu ya. Ada penggunaan aparat yang kasat mata dan lain sebagainya. Terganggu nggak sih dengan itu? Gini, saya berapa kali nih ditanya, bahkan membahasin di Kompas TV juga pernah, di mana-mana gitu ya. Dikhawatirkan selalu netralitas aparat, netralitas pemerintah gitu ya. Terus ya saya bukan balas, saya bahas saja. Ya kalau misalnya kekhawatiran akan tidak ada netralitas daripada aparat hukum, aparat pemerintah, ya ataupun bilang dikhawatirkan presiden akan mengerahkan kekuatannya untuk memenangkan putranya, gitu. Ya udah kalau gitu tidak boleh ada pejabat politik yang maju lagi. Jadi hanya boleh satu kali udah. Kenapa? Karena kalau misalnya pemikirannya seperti itu ya berarti kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, DPR, presiden, ya kalau misalnya sedang menjabat terus mau maju periode kedua, ya pasti kan akan dianggap berarti dia akan menggunakan kekuatannya, menggunakan aparatnya untuk memenangkan dirinya gitu. Nah, jadi ya narasi seperti itu ya menurut saya sih tidak logis kalau saya lihat ya, bahwa itu hanya menyebarkan ketakutan dan justru bisa dibilang bahwa itu adalah upaya hoax juga gitu. Kenapa? Karena ya kalau pemikiran seperti itu ya jadi ya semuanya dianggap tidak akan adil gitu. Kan sekarang kita kembali lagi kepada masyarakat. Kita masing-masing calon harus memaparkan konsep ide pemikirannya. Kan ada ininya juga, akan ada debat capres, debat capres cawapres, dan debat cawapres. Di situ akan diadulah pemikirannya dan juga bagaimana persepsi masyarakat. Dan itu baru ketahuan nanti pada tanggal 14 Februari. Ya sekarang kan tudingan itu kan mengarah ke kubunya Pak Prabowo dan Gibran ya. Terganggu tidak? Terusik tidak dengan kalau saya pribadi sih melihat bahwa ini adalah satu proses pendewasaan, proses dalam demokrasi ya. Di sini juga diuji kemampuan kita. Dan di saat kita menghadapi konflik ataupun menghadapi istilahnya ya situasi yang tegang, ya di situ akan diuji leadership kita, kemampuan kita dalam melayani masyarakat. Oke, jadi yang jelas jangan terpengaruh dan terpancing dan emosional menyikapi hal itu ya. Tentunya. Oke, tapi yang menarik dari masyarakat lihat sosok Pak Prabowo misalnya, sekarang agak berbeda dengan sebelumnya. Sangat gayanya gemoy gitu kan. Santuy, lucu gitu. Jangan-jangan itu bagian dari strategi komunikasi Pak Prabowo juga. Pastinya ada bagaimana dia menyesuaikan lah. Istilahnya kan kita ini punya barang bagus ya ini kayak misalnya sekarang nih di Indomobil nih lagi ada macam-macam mobil merek, mobil Audi, VW segala macam.
Ini mobil-mobil bagus semua. Tapi kalau nggak bisa dipasarkan di masyarakat, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat hanya dengan selera desainer, selera pabrik, ya nggak bakalan laku kan di masyarakat ya. Begitu juga dengan para calon itu. Saya pun juga begitu. Saya sebagai seorang anggota DPR yang mau maju kembali, ya saya harus bisa bicara apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dong. Saya harus bisa menyuarakan apa yang menjadi kendala di daerah. Kalau enggak, ya masyarakat ngapain milih saya? Iya. Gitu. Kalau 2 kali sudah terpilih artinya masyarakat sudah cukup terwakili apa yang menjadi aspirasinya, kan begitu ya? Ya. Gampangannya begitu ya Pak Dev ya? Ya paling tidak lebih mengenal, lebih tahu apa yang menjadi kondisi masyarakat, bagaimana cara kita melayani masyarakat dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Begitu juga dengan Pak Prabowo ya, yang lebih gemoy sedikit itu. Itu adalah gimmicknya, bukan gimmick lah, itu memang caranya dia berkomunikasi. Iya. Banyak yang bilang coba kalau komunikasi Pak Prabowo seperti itu dari dulu mungkin berbeda kali ya. Ya Prabowo hari ini kan beda dengan Prabowo 2004, 2009, 2014 gitu ya. Iya. Ya itu setelah melalui proses segitu lama panjang, ya. Baru bisa kebentuk Prabowo hari ini. Jadi optimis betul dong ya? Sangat optimis, sangat yakin. Sangat yakin ya? Ya. Oke, baik. Pak Dev, terima kasih Ya, sudah bersama kami. Pak Dev, sehat selalu Pak Dev ya. Sama-sama, sehat selalu. Baik, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Ya. Barangkali nanti kita by phone lagi. Oke, anytime. Oke, terima kasih. Dan pendengar netizen Radio El Sinta, demikian tadi bersama Pak Dev Laksono, politisi muda dari Partai Golkar yang akan maju kembali di Dapil 8 Jawa Barat. Indramayu, Cirebon. Ya. Sukses Pak Dev ya. Sama-sama, terima kasih. Sukses selalu untuk El Sinta. Pendengar, sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Saya studio. Bye.